Kenangan unik dan lucu bersama Gus Dur apa nih Gus? Mungkin belum terungkap di Nanti publik. kalau saya jadi presiden lagi, sampai tak bikinkan rumah di sebelah kantor saya itu, besok meninggal masih guyon. Jadi menghadapi maut itu dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian kedua dari perbincangan saya dari Mediasi Channel dengan salah satu tokoh dan ulama ternama, yaitu Bapak Dr. Nuril Arifin atau yang akrab disapa Gus Nuril. Gus Nuril adalah salah satu tokoh yang sangat dekat dengan mantan Presiden RI dan juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Pesantren yang diasuh oleh Gus Nuril juga dinamai dengan Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal. Pesantren Soko Tunggal ini memiliki 12 cabang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk ada di Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan lain-lain. Seperti apa kisahnya? Jangan lupa sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Nama pondok pesantren ini adalah Abdurrahman Wahid Soko Tunggal. Ini kok nama Abdurrahman Wahid itu kan Gus Dur, mantan presiden kita, Gus. Iya, waktu itu saya akan namai pesantren ini Soko Tunggal Taman Hati. Taman Hati Soko Tunggal. Lalu Gus Dur ngomong, "Gus, saya ini nama saya belum diabadikan di pondok pesantren. Bahkan di yayasan pesantren Tebuirung pun nggak ada nama saya. Nah, tolong pondokmu dikasih nama saya." Oh nggih Gus, karena Gus Dur bagi saya adalah ya panutan, ya guru, ya mentor, ya sahabat, ya temen, ya teman berantem, ya. Maka saya beri nama Abdurrahman Wahid Soko Tunggal. Yang di Semarang nama istrinya malahan Anuriyah Soko Tunggal, bukan Anuriliyah tapi Anuriyah Soko Tunggal. Yang di Bekasi nama guru saya Al Aziz Soko Tunggal. Di Bali, di Kalimantan Timur ada banyak pesantren kita ada 12-an lah. Itu atas nama. Tersebar di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Gus, kenangan unik dan lucu bersama Gus Dur apa nih Gus? Ya mungkin belum terungkap di publik nih Gus. Wah, aduh, susah itu. Walaupun banyak, saya yakin pasti banyak. Iya. Tapi kira-kira apa Gus yang paling unik lah Gus, menurut Gus Nur? Jadi suatu saat itu saya diajak ngaji di Kudus. Mbah Torehan apa Mbah apa pada waktu itu yang saya ngaji. Terus malamnya yang dibahas itu bukan pengajian, yang dibahas masalah bal-balan. Karena kiai-kiai NU itu sukanya bal-balan, jadi tebak ngaji di atas panggung itu nanti pada waktu ada piala dunia gitu, dan tebakannya itu bisa pas gitu. Saya ngerapat yang mudeng sepak bola gitu kalau Gus Dur. Nah sampai malam kemudian saya diundang di perumahan miliknya PT Jarum kalau nggak salah ya. PT Jarum sampai pagi bicara sampai jam 6. Nah, Gus Dur minta, "Gus, kita ini akan segera membuat Fakta Pertahanan Ekonomi Asia Pasifik. Menurut Gus Dur bagaimana konsep Indonesia ini?" Maka saya jelaskan tentang konsep pertanian di Indonesia ini yang tuntas. Jadi tidak seperti sekarang ini BUMN menangani pembuatan pupuknya aja ada Bontang, ada Petrokimia, ada ini nggak satu. Bulog sekarang berperilaku sebagai
BUMN, cari untung. Padahal Bulog itu harusnya menyangga pangan, menyiapkan 9 pokok makanan bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Siapa yang menguasai makanan, dia menguasai dunia. Maka di Cina, setelah presiden atau perdana menteri, di situ ada yang namanya departemen paling utama di bawah presiden, distribusi. Di sini kan lemah. Jokowi aja baru sekarang ini, dari sekian presiden kan sampai harga bensin bisa sama, itu kebijakan distribusi. Jadi kalau di Cina ada menteri distribusi. Maka saya jelaskan, setelah Gus Dur ngomong, siapa saja Gus anggotanya? Cina, India, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ketuanya ditunjuk oleh Perdana Menteri dan pemimpin itu saya Gus, gitu. Tapi saya minta Gus Nuril nanti yang memegang. Makanya sampean nggak usah jadi menteri, nggak usah jadi ini, itu ngomongnya Gus Dur. Padahal saat itu Gus Dur baru dilengserkan, itu setelah dilengserkan. Wah, ngobrol terus sampai pagi. Sampai Gus Dur ngomong, Gus nanti kalau saya jadi presiden lagi, sampai tak bikinkan rumah di sebelah kantor saya, sehingga kalau saya tanya jawab soal pertanian dan bagaimana caranya mengatasi pertanian itu, tinggal saya bel sampean. Itu bisa, saya ya cuman karena cintanya ya senyum-senyum aja, nggih Gus, sambil tak pijeti kakinya karena kakinya bengkak. Dan yang paling mengesankan lagi, Gus Dur itu tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati. Ini tidak pernah dipikir bahwa dia itu besok meninggal masih guyon. Jadi menghadapi maut itu dengan senyuman. Besok mau meninggal saya disuruh untuk datang ke rumah sakit. Dia masih ngajak ketawa. Gus, saya ada hadis baru. Hadis apa Gus? Bahwa ternyata batin nanti saya, hadis kok baru itu bagaimana? Apa karena saya belum belajar atau bagaimana? Ternyata enggak. Dia meneruskan bahwa sakit gigi itu ternyata lebih sakit daripada sakit hati. Wah, saya ketawa sambil menangis. Gus Dur nggak lihat saya, tapi saya menangis. Besok meninggal padahal. Jadi masih menanggapi maut itu dengan guyonan, dengan senyum. Karena apa? Karena Gus Dur tidak pernah berpikir untuk dirinya. Dia sudah selesai betul. Jadi maka inilah syarat seorang pemimpin itu, sidik gitu. Gus Dur benar sudah. Pemimpin yang paling benar, sidik betul. Dan dia amanah. Maka semua yang harus dia lakukan dalam usia pendek itu dia tanamkan semuanya, maka sampai kita bisa merasakan sekarang. Tidak ada seorang presiden mulai penjajahan sampai sekarang berani menaikkan gaji tentara, gaji pegawai negeri, jaksa sampai 300%. Nggak ada, kecuali Gus Dur. Nggak ada orang berani mengadakan upacara liang liong atau Imlek, kecuali Gus Dur. Sangat jadi plural. Karena memang dia sudah selesai. Jadi dia memimpin bukan karena dia kulaan. Dia memimpin tidak pakai modal, tidak seperti pemimpin sekarang ini. Coba untuk jadi calon presiden, coba sekarang ini mulai gambarnya Muhaimin, gambarnya Mbak Puan, gambarnya ini berada di mana-mana dalam jumlah yang gede-gede. Zaman Gus Dur nggak ada. Nggak punya modal Gus Dur, nggak punya duit. Nggak pernah kampanye. Ini cuma modal dengkul itu aja, dengkulnya Amin Rais kata Gus Dur. Ya kan? Iya. Nggak pernah kampanye. Ya karena dia sudah selesai. Iya. Jadi syarat seorang pemimpin itu memang harus sidik dan amanah. Tablek dia sudah menyampaikan. Tidak zaman sekarang. Sekarang jadi presiden membutuhkan buzzer.
Yang ngomong buzzer. Harusnya kewajiban seorang presiden. Saya jadi teringat pada suatu saat itu ada seorang ahli ibadah, penunggunya jin yang wah sakti mandraguna. Orang mau nebang mati, datanglah kiai ini, langsung tebang, jegar, diberitahu sama udah mau rubuh, ada orang tua datang, "Bu, jangan ditebang begini. Ini sudah saatnya sholat, coba sholat deh. Nanti dibawa, coba apa isinya, dibalik sajadahmu." Betul loh, nebangnya diberhentiin, dia sholat asar. Begitu sholat tadi itu ada iblis ngomong begitu, apa ada apa bener apa enggak, dibuka sajadahnya ada emasnya, bener. Mau nebang lagi ada emasnya lagi. Lama-lama karena terbawa oleh dunia ini, oleh emas itu, ketika iblisnya menghadang si kiai ini, iblis bisa memenangkan kiai. Loh, kiainya bingung, loh, kemarin kamu kalah sama saya, sekarang kok kamu jadi menang? Iya, karena hatimu sudah ada hubud dunya. Nah, di peringatan kemerdekaan yang sudah 76 ini, harusnya semua elemen pemimpin bangsa ini berdiri bareng dan menyampaikan, sudahi perpecahan. Bisa disebut merdeka kalau engkau merasa nyaman saudaramu beragama lain, beda dengan engkau, bersuku lain, berkulit lain, berpandangan politik lain, berfaham lain. Jadi bahwa perbedaan manusia nggak ada persoalan. Dijadikan manusia ini su'uban wa qabailah, menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arrafu, dan untuk saling mengenal. Dan dilihat, inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Sekarang kan enggak. Apa partai politiknya, apa ininya. Udahlah, mau merdeka, kemerdekaan yang sesungguhnya ketika engkau berdiri, duduk, su'uban wa qabailah. Tidak memperdulikan suku-suku dan bangsa-bangsa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kamu mau berdiri dalam rangka mengenang Allah, berzikir, sholat, mau duduk, mau tiduran di dalam mengaplikasikan bangsa dan negara, nggak ada persoalan. Semuanya karena cinta. Itu baru namanya merdeka. Tapi kalau wah merdeka tapi usahanya mau di situ harus itu belum merdeka. Merdeka itu dia menjadi pelindung, dia penjaga harmoni, dia menjaga keselarasan, dia menjaga kedamaian. Itu baru merdeka. Tetapi kalau masih ada niat jelek, ingin berkuasa, ingin mendongkel saudaranya yang sedang berkuasa atau rezim yang berkuasa, belum merdeka. Dia masih menjadi budaknya sekurang-kurangnya, budak nafsu, budak syahwat kekuasaan, budaknya setan. Maka kalau di yang sudah 76 merdeka ini, monggo, bahwa kita merdeka, kemerdekaan ini jasa terbesar umat Islam, iya, karena penduduknya yang terbesar. Tetapi semua elemen bangsa yang tinggal di Indonesia ini, banyak orang Belanda yang ikut berperang untuk kemerdekaan Indonesia, termasuk Dewis Dekker, ya kan? Banyak orang Cina, bahkan jenderal Cina yang membantu kemerdekaan. Banyak orang Arab, banyak, kalau orang Jawa sudah pasti pasti orang Batak ini. Tetapi semuanya itu karena ikhlas, sehingga disatukan oleh Allah menjadi bangsa yang besar, namanya bangsa Indonesia. Nah, kita ini tinggal mewarisi kemerdekaan saja kok nggak ikhlas, malah ada orang yang mau menikmati, memisah-misahkan, itu kafir, itu Hindu, itu Buddha, itu Kristen, itu Katolik, itu edan namanya. Tinggal mewarisi saja kok, yang kerja nenek moyang kita. Makanya karena saya menyadari bahwa saya ngomongnya nggak enak di telinga mereka, maka saya bikin pasukan berani mati, gitu loh. Jadi kalau berani ya udah berani kayak Sayyidina Umar gitu loh. Kulil aku walau kana muran, mau berantem ayo.
Itu santri saya jenderal-jenderal ya di kalangan polisi, kalangan TNI, pasukan saya ada 385.000. Patriot Garuda Nusantara. Iya, ayo, zaman dulu nggak ada namanya wali ngomong dikaplok orang takut, nggak ada. Nah itu saya warisi dari Sunan Giri. Satu lagi Gus. Okay. Ini tadi tebakan saya ternyata salah Gus. Saya pikir usia Gus Nuril ini 60 tahun aja belum pantas kayaknya. Masih kelihatan muda. Tapi ternyata usianya sudah 74 Gus. Ya karena kita tidak berpikir soal dunia. Dunia ini kan hanya fana aja. Jadi pengalaman sudah demikian. Saya pernah menjadi direktur sebuah perusahaan multinasional, corporate internasional, pernah nasional, pernah pegang ini, pernah pegang ini. Udah semuanya sudah. Temennya presiden pernah, temennya jenderal, temennya kopral, temennya pengamen, temennya santri beling, udah komplit. Terus mau ngapain? Maka pada sisa-sisa usia itu teman-teman saya sudah pada mati semua. Kebetulan aja saya belum mati karena barangkali malaikat Israel catatannya hilang gitu. Jadi kulit kok nggak ada. Dan yang dari itu adalah kita ketawa. Ketawa aja. Karena kita yakin bahwa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus mau dipikir apanya? Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mau dipikir apanya? Maka ketika guru saya Allahumma yarham Kiai Abdul Aziz Bakri Imam Puro, jadi keturunan Sunan Kalijogo, ngomong, Gus tinggalin, tak kasih waktu 1 tahun. Saya setengah tahun sudah laporan, saya sudah keluar dari perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Nah terus nggak kerja, katanya intan surullah yang surkum wasabit atamakum. Ya saya praktekkan, saya menyebarkan agamanya Allah. Kalau nyebarin agamanya Gusti Allah, ya pasti ditetapkan kedudukannya dan posisinya dan diatur rezekinya. Nah agamanya Allah itu apa? Banyak orang, wah yang Kristen, oh Katolik, Islam. Agamanya Allah adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala tu'amil miskin. Itu agama Allah. Bukan yang beribadahnya di masjid, di gereja, di vihara. Enggak. Agama Allah itu adalah orang yang menghidupi kehidupan, orang yang menghidupkan roh yang ditanam Allah ke muka bumi kepada siapa saja. Oh, kalau sampai masih beramal hanya untuk orang Islam, oh belum agamanya Allah. Iya. Baik, terima kasih sekali Gus telah berbincang-bincang dengan kami Media Channel. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah. Tetap semangat untuk berdakwah di jalan Allah, gitu Gus. Di jalan kemanusiaan. Di jalan kemanusiaan. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, merdeka. Merdeka.